Ya, seperti biasa. Mm-mm. Oh iya, Mbak Meliana. Oke, baik. Kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat teman-teman yang menjadi kebanggaan saya. Semoga pada hari ini kita semua selalu dalam berkah dan perlindungan Yang Maha Kuasa. Sebelum memulai aktivitas diskusi kita pada malam hari ini, biar semuanya barokah, biar semuanya selalu dalam perlindungan Yang Maha Kuasa, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Ya, baik saudara-saudara sekalian, hari ini merupakan hari yang kesekian kalinya kita bisa berjumpa dan bersama-sama untuk melanjutkan diskusi kita. Mungkin Mbak Bibin bisa dimatikan dulu ininya apa? Sama siapa nih ya? Mbak Rina. Sebentar, saya kasih pembukaan dulu biar apa? Biar nanti jalannya diskusi kita itu arahnya kemana? Itu paham ya. Baik. Pada hari ini kita akan melanjutkan modul 7, di mana di sini judulnya yaitu memotivasi karyawan untuk menghasilkan produk berkualitas. Pendahuluannya pada modul ini dijelaskan bahwa karyawan merupakan aset perusahaan yang terbesar dan memerlukan penanganan yang berbeda dari aset lain. Karyawan tidak dapat disamakan dengan sumber daya lain yang dapat dibuang bila umur ekonomisnya habis. Oleh karena itu, beberapa ahli menyebutnya dengan manusia yang memiliki sumber daya atau biasa disebut dengan human capital. Pengelolaan karyawan meliputi memperoleh, melatih, menilai, dan memberikan penghargaan kepada karyawan. Selain itu, karyawan juga memerlukan motivasi yang dapat mendorongnya mencapai sasaran. Selanjutnya, karyawan juga memerlukan hubungan dengan orang lain dan mendapatkan perhatian dalam kesehatan, keselamatan, dan keadilan di tempat kerjanya. Pengelolaan karyawan ini membutuhkan perencanaan hingga pengendalian baik yang bersifat strategis maupun yang taktis. Nah, selanjutnya juga ada tantangan lingkungan yang akan berpengaruh pada hal-hal yang harus dilakukan bagi karyawan dan cara untuk melakukannya. Pada modul ini terdiri dari 3 kegiatan belajar. Yang pertama yaitu kegiatan belajar yang menjelaskan atau membahas mengenai produktivitas karyawan. Nah, pembahasan ini akan meliputi pembahasan konsep dasar produktivitas dan teori motivasi karyawan. Selanjutnya, kegiatan belajar kedua ini akan menjelaskan berkaitan dengan mengelola tenaga kerja. Nah, kegiatan belajar kedua ini nanti akan menjelaskan atau membahas berkaitan dengan kebutuhan sumber daya manusia, perekrutan karyawan, pelatihan dan pengembangan karyawan, penilaian kinerja, pemberian kompensasi karyawan, dan konsep pengelolaan sumber daya manusia. Sementara itu, kegiatan belajar ketiga meliputi pembahasan mengenai syarikat pekerja dan peraturan ketenaga kerjaan dan perselisihan dan disiplin tenaga kerja. Secara umum, setelah mempelajari modul 7 ini, peserta didik dapat menjelaskan berbagai konsep mengenai cara mengelola karyawan mulai dari perekrutan karyawan hingga pengolahannya serta hubungan kerja yang diatur dan dapat tercapai keharmonisan hubungan. Cukup menarik diskusi malam ini. Kalau misalnya nanti kita ini ya, jadi nanti diskusi ini akan dipandu oleh kelompok berapa ya? Ya, kelompok 6. Baik, kelompok 6 sudah siap? Kalau sudah siap, kami persilahkan. Ya, selamat malam Mbak Usniar. Iya, selamat malam. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan modul 7. Saya Osniar dan teman saya Rina. Nanti maaf Pak, akan dimulai sama Mbak Rina dulu. Monggo Mbak Rina. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, saya akan membacakan modul 7, yaitu Oke, sebentar dulu Mbak Rina. karyawan. Mbak Rina. Jadi gini, kalau presentasi jangan membacakan. Untuk semuanya ya, bukan Mbak Rina aja, untuk semuanya. Jadi nanti kalau misalnya presentasi di kesempatan yang lain, jangan bilang membacakan. Saya akan mencoba untuk menjelaskan. Oh iya, ya. Oke? Oke, Oke. terima kasih Pak. Siap, ayo lanjut. Baik, saya akan mencoba menjelaskan modul 7, yaitu memotivasi karyawan untuk menghasilkan produk berkualitas. Yang pertama yaitu konsep dasar produktivitas. Produktivitas yaitu merupakan rasio output yang meliputi barang dan dibandingkan dengan input sumber daya seperti modal dan tenaga kerja, atau efisiensi dan efektivitas dalam produksi untuk menghasilkan output. Di sini ada teori resource based theory of the firm. Teori ini menyatakan bahwa sumber daya manusia dapat menyediakan sumber untuk mempertahankan keunggulan bersaing berdasarkan 4 persyaratan yang dipenuhi. Yang pertama yaitu sumber daya manusia menambah nilai bagi proses produksi atau yang bisa disebut level of individual performance. Kemudian keahlian yang dicari perusahaan harus jarang atau langka. Dan yang ketiga, kombinasi human capital investment tidak mudah dapat ditiru. Yang keempat, sumber daya manusia merupakan keunggulan pesaing. Pentingnya proses rekrutmen dan pelatihan untuk pengembangan karyawan. Hackley skill imbangi dengan motivasi untuk mendorong teori-teori motivasi. Dalam teori motivasi ada teori klasik. Menurut Frederick W. Taylor, karyawan hanya termotivasi oleh uang, dan perusahaan mampu menganalisis laba dan keuntungan yang lebih besar dan membayar karyawan lebih tinggi. Pekerjaan dibagi menjadi elemen atau tugas yang lebih kecil sehingga mudah dikerjakan secara lebih efisien. Kemudian ada teori keperilakuan awal. Menurut Houghton Studies, yaitu perlunya memulai dengan percobaan. Percobaan tersebut bertujuan menguji hubungan antara perubahan lingkungan fisik terhadap output karyawan. Kemudian hasil percobaan tersebut menyatakan bahwa produktivitas karyawan bukan hanya disebabkan oleh lingkungan fisik, melainkan oleh teori hubungan antar manusia. Di sini manajer perlu memberikan perhatian terhadap karyawan. Berdasarkan teori keperilakuan awal, muncul teori motivasi, yaitu teori X, teori Y, model hierarki, kebutuhan, dan teori 2 faktor. Teori X dan teori Y. Menurut Douglas M. C. Gregor, terdapat 2 pandangan manajer terhadap karyawan. Bentar, stop dulu. Jadi ini Pak? Douglas bukan MC, McGregor. Oh iya ya Pak. Ya, jadi nanti kalau pas ketemu ini lagi jangan bilang MC ya, nanti diketawain. Sama kayak seperti MC Donald kan, kayak seperti McDonald.